Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan sharing dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, untuk membuat video pembelajaran kali ini kita menggunakan aplikasi PowerPoint dan juga aplikasi WPS Office. Untuk aplikasi PowerPoint ini nanti kita gunakan dalam membuat materi pelajarannya. Nanti tampilannya seperti ini, simbolnya PowerPoint. Kemudian untuk WPS Office ini kita gunakan untuk membuat video pembelajarannya. Tampilannya seperti ini WPS Office. Jadi nanti kita membuat materi dulu di PowerPoint. Setelah itu kita memvideokan PowerPoint yang sudah kita buat itu dengan menggunakan WPS Office. Kenapa menggunakan PowerPoint? Karena PowerPoint itu adalah aplikasi yang hampir di semua laptop atau komputer itu ada. Kemudian kenapa menggunakan aplikasi WPS Office? Karena aplikasi WPS Office ini lebih efektif kita gunakan dalam membuat video pembelajaran. Yang pertama, efektifnya yaitu kita tidak memerlukan perangkat yang lain seperti mikrofon, tapi kita langsung berbicara dan di aplikasi WPS Office bisa langsung merekam. Kemudian efektif yang keduanya adalah kita bisa menandai seperti ini, ya. Kita bisa menandai dan itu bisa lebih memfokuskan anak dalam menerima penjelasan materi dari kita. Itu beberapa alasan kita membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint dan WPS Office. Kita mulai. Yang pertama kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya yang ada di laptop bisa juga yang ada di HP, terserah kita enak menggunakan yang mana. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menentukan desain, ya, yang bagian atas itu klik desain ini. Nanti setelah kita klik desain, maka nanti akan muncul banyak desain seperti ini. Contohnya kita bisa memilih salah satu desain yang kita sukai. Kemudian setelah kita memilih desain, maka kita akan membuat materi pembelajarannya. Nah, untuk materi pembelajarannya ini kita usahakan dikotai satu persatu seperti ini. Tujuannya dikotai satu persatu agar nanti ketika kita buat video itu tulisan kita bisa muncul satu persatu, tidak muncul semua berbarengan. Ini sangat penting karena nanti ketika kita menjelaskan lewat video kepada anak itu akan fokus kepada kotaan yang akan kita tampilkan satu persatu ini. Nanti kalau kita tulis semua, maka nanti anak kurang fokus. Kemudian setelah itu kita membuat materi. Contohnya ini hanya contoh saja, misalnya tentang sholat. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nih. Kemudian setelah satu slide itu, maka kita buat animasi. Animasi itu fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Animasi itu untuk menampilkan slide itu, dalam satu slide itu kotaan satu persatu. Contohnya ini, misalnya nomor 1 ini ada sholat ini. Ketika kita beri animasi yang ini misalnya, maka nanti sholat itu akan muncul pertama kali dan yang muncul hanya tulisan sholat saja. Untuk tulisan subuh, zuhur, dan seterusnya itu tidak akan muncul. Terus kemudian kotaan yang kedua kita beri animasi lagi. Kotaan yang ketiga beri animasi lagi dan seterusnya sampai ke bawah. Nanti kalau sudah selesai satu slide, maka kita
bisa membuat slide yang kedua. Ini, slide yang pertama itu ini, slide yang kedua itu ini. Caranya mudah. Tinggal slide yang pertama ini kita klik kanan, kemudian kita klik duplikat slide. Maka nanti akan ada slide yang kedua dengan tulisan yang sama dengan slide yang ke-1. Untuk slide yang kedua kita tinggal mengedit. Ini misalnya hasil editan. Kalau tadi sudah sholat, sekarang ada syarat sah sholat, yaitu ini, dan sampai ke bawah. Setelah itu kita beri animasi lagi seperti slide yang nomor 1. Kemudian kita teruskan slide yang ketiga, keempat, 5, 6, dan seterusnya. Ini dalam contoh hanya 2 saja. Setelah itu nanti untuk setiap slide itu kita beri efek transisi. Efek transisi ini gunanya agar ketika nanti kita videokan, perpindahan antara slide 1 dengan slide 2 dengan slide 3 dan seterusnya itu tidak kaku. Ada efeknya yang itu bisa menambah siswa itu semakin menarik dengan video penjelasan kita. Tuh ya, nanti ketika kita klik transisi, maka nanti akan muncul macam-macam transisi ini. Kita bisa memilih sesuka hati kita. Kemudian setelah itu sampai slide yang terakhir kita klik pilih transisi, kemudian sekarang tinggal menyimpannya. Kita beri nama sesuai dengan keinginan kita. Misal saya beri nama sholat dan syarat sah. Nah, setelah kita simpan, karena yang tadi saya membuatnya di komputer, maka kemudian saya pindah ke HP untuk direkam dengan menggunakan WPS Office. Nah, WPS Office ini bisa kita download lewat Play Store. Ya, caranya buka Play Store, kemudian ketik WPS. Maka nanti akan muncul model seperti ini. Ya, banyak sekali. Kita pilih yang ini. WPS Office, strip PDF, Word, Excel, dan seterusnya. Ini dalam HP saya sudah terinstall. Ya, ketika sudah mendownload maka sudah terinstall. Setelah itu kita buka WPS Office yang sudah kita install tadi, akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan WPS Office. Setelah itu kita klik buka. Setelah kita klik buka, maka akan muncul menu seperti ini. Muncul menu semua itu berarti semua dokumen yang ada di HP kita itu akan muncul semua. Ada lagi menu doc. Doc ini adalah menu dokumen, yaitu berformat Word. Kemudian ada menu PPT. PPT itu adalah format PowerPoint. Kemudian ada menu XLS. XLS itu berarti Excel. Dan juga ada menu PDF. PDF itu ya PDF. Karena kita tadi menggunakan PowerPoint, maka kita klik menu PPT ini. PPT ini kita klik, maka nanti akan muncul ke bawah ini adalah PPT atau PowerPoint yang ada di HP kita. Tadi kita sudah membuatnya yang sholat dan syarat sah. Berarti untuk yang sholat dan syarat sah ini kita klik. Setelah kita klik, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, ini adalah PowerPoint yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita pindah tadi. Kemudian ketika layar HP itu kita ketuk, maka di bagian bawah ada menu-menu seperti ini. Ada alat, kemudian ada putar, ada bagi, dan ada edit di PC. Karena kita akan membuat video, maka dari keempat menu itu kita pilih yang putar ini. Putar ini kita pilih. Setelah kita pilih putar, maka nanti modelnya akan seperti ini. Kemudian ketika ini nanti layar HP-nya kita ketuk lagi, maka akan tampil menu
Yang bagian bawah ini adalah jumlah PPT kita, karena tadi contohnya hanya ada 2, berarti jumlahnya ada 2. Kemudian yang bagian atas tengah itu ada 4 menu juga. Ada menu pointer, pena, catatan, dan rekam. Untuk menu pointer itu nanti tampilannya di HP kita seperti ini. Ada merah kecil ini pointer seperti center. Kalau kita biasa menerangkan menggunakan LCD dan itu ada pointernya yang bisa diselorotkan ke layarnya, itu ya sama dengan itu. Itu adalah menu pointer. Kemudian yang kedua ada menu pena. Nah, menu pena ini nanti dibagi menjadi 2. Ada pena dan juga ada penanda. Ini ada pena, ada penanda. Untuk yang pena itu fungsinya untuk menuliskan itu. Kalau penanda fungsinya untuk menandai. Jadi pena itu ukurannya lebih kecil, kalau penanda itu ukurannya lebih besar. Nah, pena dan penanda itu ada 3 warna, ada warna merah, kemudian ada warna kuning, dan ada warna biru. Kita coba pena dengan warna merah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Kita bisa menuliskan, menambahkan tulisan di PPT kita itu. Kalau mungkin ada kekurangan, kita tambahkan dengan menggunakan pena. Misalnya tulisan wajib. Itu dengan menggunakan menu pena. Kemudian selanjutnya yaitu menu penanda. Menu penanda ini sama dengan menu pena, cuma ukurannya lebih besar. Seperti saya membuat lingkaran seperti ini menggunakan penanda. Ini penting untuk menandai kata-kata atau gambar yang kita jelaskan agar anak lebih fokus kepada kata-kata tersebut. Nah, menunya juga ada, warnanya ada 3, ada merah, kuning, dan biru. Kita coba kuning. Maka nanti akan modelnya seperti ini. Kalau untuk yang tulisan wajib ini tadi pena, kemudian untuk yang kuning ada lingkaran kuning ini, atau mungkin ada centang-centang ini menggunakan menu penanda. Jadi ketika kita memberikan penanda pada kata-kata atau gambar yang kita jelaskan, anak lebih fokus pada penjelasan kita itu. Itu pena dan penanda. Kemudian selanjutnya ada menu rekam. Nah, menu rekam ini ya yang digunakan untuk merekam. Jadi PowerPoint kita itu nanti kita rekam, kita jadikan ke video. Nah, ketika kita klik menu rekam, maka nanti akan muncul di sebelah kanan itu ada ini menitan yang atas itu. Jadi kita merekam itu sudah berapa menit. Kemudian ada menu jeda. Jeda itu kita gunakan untuk menjeda rekaman atau untuk menyelesaikan rekaman. Jadi ketika kita akan misalnya akan kita tinggal sebentar kemana gitu ya, maka kita tidak perlu bingung-bingung, kita tinggal mengeklik menu jeda. Kemudian kalau kita sudah selesai meninggalkan tempat itu, kita sudah kembali lagi, kita bisa klik lagi lanjutkan. Itu, atau kita sudah selesai. Kalau kita sudah selesai, klik jeda. Seperti itu. Nanti tampilannya ketika kita akan klik jeda, ada lanjutkan, berarti kita akan melanjutkan rekaman, atau kirim ketika kita sudah selesai, dan keluar ini jika kita sudah selesai kirim dan sudah disimpan baru bisa keluar. Kemudian setelah kita selesai dan klik kirim, maka nanti akan ada kotak dialog seperti ini. Perekaman video selesai, bagi ke Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, dan simpan ke lokal. Itu tinggal tergantung kita pilih menyimpannya di mana. Kalau saya biasanya saya simpan di ini, simpan ke lokal dulu. Nah, setelah kita simpan di lokal, maka nanti
rekaman kita itu bisa kita lihat di menu penyimpanan perangkat, biasanya di DCIM kamera. Itu di atas sendiri nanti ada video yang sudah kita simpan itu tadi. Setelah itu baru kita bisa unggah di YouTube atau bisa langsung kita bagi lewat media yang sudah ada kepada para siswa. Itu sedikit tutorial dalam pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint dan juga WPS Office. Saya kira cukup sekian, semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.